Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Wah, luar biasa ya senyumnya hari ini. Semua terlihat semangat sekali hari ini. Baik, untuk pembukaan hari ini, untuk pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Dik Tirta. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Dek Tirta. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, karena kita ketahui bahwa sekarang ini sedang ada pandemi ya, sedang ada endemi, bukan pandemi lagi ya, tapi sudah menjadi endemi. Ibu selalu ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ayo coba sebutkan bersama Ibu apa saja yang harus kita jaga, ada 5M. Satu apa? Menjauhi kerumunan, Cuci tangan. Mencuci tangan. 3. jaga jarak, Menjaga jarak. 4. Memakai masker, Ibu Guru. Ya, menjauhi kerumunan. 5. membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas. Bagus sekali anak-anak Ibu. Berarti semuanya sudah paham ya bahwa menjaga kesehatan itu adalah hal yang penting agar kita bisa bersekolah dan belajar seperti biasa. Oke, sebelum lanjut, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, oh, Ibu lupa nih, Ibu belum absen ya? Ya, anak-anak, Ibu sudah absen. Iya, Ibu sudah kirimkan link absennya. Silakan diabsen dulu, Nak ya. Baik, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah. Ya, oh iya, Ibu sudah cek di sini, sepertinya semuanya hadir ya, 11 orang ya. Baik, bagus sekali anak-anak Ibu. Ya, kita lanjut. Ya. Di sini anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, langkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk lagunya, sekarang akan Ibu putar, kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Baik, Bu. Lewat sana ya. Kelihatan nggak kayak video gitu. Jawab aja. Benderaku Lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kerajaan bangsa. Siapa yang ingin menurunkan merentas rakyat membela sang merah putih yang perwira selama-lamanya. Oke, terima kasih. Bagus sekali semua anak-anak Ibu. Semangat sekali bernyanyinya. Terima kasih banyak. Kalian sudah menyanyikan lagu dengan disiplin, dengan penuh rasa nasionalisme dan penuh tanggung jawab. Bagus sekali. Nah, sekarang untuk lebih meningkatkan motivasi kalian untuk belajar kali ini, ada yang masih ingat nggak apa itu tepuk PPK? Masih, Bu. Pak, Bu. Lupa ya? Oke, sekarang lupa. Ibu contohkan. Setelah Ibu contohkan, nanti kita lakukan bersama-sama ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Bisa ya? Saya, Bu. Ayo. Ayo kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas,
PPK. Nah, Iya, bagus sekali anak-anak Ibu semuanya. Aduh, semangat sekali ini. Ibu jadi semangat juga ngajarnya ya. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, sebelum Ibu menyampaikan materi pokok, AD, dan tujuan pembelajaran, ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu? Saya, Bu. Iya, Yuyun, bagus. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, materi kita minggu lalu adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila. Ibu harap yang lainnya juga ingat ya. ya Bu, ingat Bu. Ya, nah untuk materi kita kali ini, nah Ibu sudah perlihatkan di layar, silakan kalian cermati di sana. Untuk materi pokok kita adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah nanti kalian bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya nanti selama kerja kelompok kolaboratif di kelas, kalian dapat mengusulkan dengan percaya diri dan kritis upaya-upaya pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu nanti tujuan pembelajarannya anak-anak Ibu semua. Ibu harap kalian nanti bisa mencapai itu semuanya. Ibu percaya anak-anak Ibu pasti bisa. Oke, nah kita masuk ke sintaks pembelajaran kita kali ini untuk kegiatan intinya anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah Ibu menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kalian akan Ibu orientasikan pada masalah terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan putarkan video. Nah, setelah nanti kalian mengamati video ini, kalian Ibu wajibkan untuk menyiapkan satu pertanyaan. Masing-masing orang satu pertanyaan. Dan pertanyaannya usahakan tidak boleh sama ya anak-anak. Bisa? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, kita putar videonya, kita amati bersama. Jadi bertiga dulu. Udah going. Pakai tawan nih, jadi nganten nih nanti pakai tawan. Iya, cukup ya anak-anak. Oke, kira-kira siapa nih yang mau bertanya? Kasus apa itu? Kemudian Saya Bu apa Guru. yang saya... Bagus, siapa ini? Nah, ini temannya diejek sama dibully Bu Guru. Iya, Suryati bagus sekali. Jadi di sana Suryati mengatakan bahwa ada sesama siswa yang mengejek dan membuli teman. Bagus, satu pertanyaan, satu pendapat lagi yang lain. Ada lagi yang mau berpendapat atau bertanya anak-anak? Saya Ibu Guru. Bagus, Tirta, silakan nak. Ibu, itu kenapa ya bisa terjadi Bu ya? Iya, pertanyaan ini pertanyaan ya. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Nah, coba sebelum Ibu tanggapi, Ibu lempar dulu ke yang lainnya. Ayo, siapa dari teman-teman yang mau menanggapi? Silakan. Saya mau bertanya, Bu. Bertanya lagi, tanggapi Ya. dulu dong. Bu. Menanggapi, Bu ya. Ya.
Kira-kira kenapa sih kasus bullying ini bisa terjadi? Itu pertanyaan dari Tirta Ya. tadi. Coba. Oke. Karena belum ada peraturan yang tegas untuk mengatur bahwa pelanggaran seperti kasus tadi itu di sekolah, Bu ya. Ya. Belum diberikan sanksi yang tegas, Bu. Bagus sekali ya. Jadi belum ada sanksi yang tegas dari pihak sekolah untuk mengatasi kasus bullying. Perlu anak-anak ketahui kalau kasus bullying ini adalah kasus perundungan anak-anak ya. Jadi di sini kita sudah mencopot kebebasan dari orang lain, hak orang lain untuk bebas berkreasi, bebas bergerak dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu Tirta ya bisa dipahami untuk jawabannya. Bisa Ibu, terima kasih teman-teman. Iya, oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak dibuka WA-nya. Ibu sudah share LKPD-nya melalui grup WhatsApp. Sudah ya? Sudah Ibu. Oke, ya di sana sudah jelas petunjuknya dalam pengerjaan tugasnya itu seperti apa. Jadi Ibu minta dulu kalian sekarang membentuk kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini mau Ibu yang bentuk apa kalian sendiri? Silakan tentukan. Ibu yang bentuk. Ibu, berapa orang nih minta Ibu yang membentuk? Semuanya? Ya, Ibu aja. Ibu Oke, saja. berarti semua setuju ya Ibu yang bentuk? Iya Ibu. Ya, Ibu. Oke, kalau sudah setuju, baik. Ibu sudah membentuk kelompoknya, Ibu sudah share lewat link WA. Silakan dilihat di sana kelompoknya, dan silakan kalian di masing-masing kelompok itu tunjuk satu orang ketua kelompok. Nanti ketua kelompoknya ini bertugas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan bersama kelompok. Bisa anak-anak? Bisa Ibu. Oke, silakan bekerja. Ibu kasih waktu kalian paling lama 5 menit. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya. Sudah, Bu. Sudah Ibu. Baik, bagus sekali. Ya, siapa kira-kira yang mau mempresentasikan presentasi yang pertama? Saya Ibu. Baik, Tirta. Ya, dengarkan ya temannya presentasi. Teman-teman yang lain nanti Ibu harap untuk tetap mengamati atau mencermati dari temannya presentasi. Dan kalau ada yang tidak paham, silakan siapkan pertanyaan atau tanggapan kepada temannya. Paham? Paham, Bu. Ya, silakan Dek Tirta. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok ketuhanan akan mempresentasikan hasil analisis dari sebuah kasus yang kami temukan di lingkungan sekolah. Nah, kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah yang kami temui salah satunya adalah mengganggu teman saat sedang beribadah. Nah, dari kasus ini, adapun faktor penyebabnya adalah yaitu adanya faktor internal. Di sini berupa sikap tidak toleran. Sikap ini akan menjadi penyebab pelanggaran HAM karena saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi. Nah, kemudian dari faktor penyebab kasus tersebut, adapun alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, sosialisasi tentang hak asasi manusia melalui pembelajaran PPKN. Nah, sekarang ini kita belajar PPKN, jadi banyak yang perlu kita pelajari di dalam pelajaran PPKN, baik itu berupa budi pekerti dan agama. Di mana kita diajarkan untuk hidup rukun dan berdampingan antar agama yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sekolah harus menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah.
Karena kita ketahui di sekolah itu sudah memiliki tata tertib sendiri. Nah, jadi dengan adanya tata tertib tersebut, tentunya apabila ada pelanggaran, maka ada pun sanksi yang sudah tertera di dalam tata tertib tersebut. Yang ketiga, kerjasama yang baik antara pihak sekolah, aparat keamanan, serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar guna memantau perilaku siswa yang menyimpang berkaitan dengan kasus pelanggaran. Nah, jadi di sini bukan tanggung jawab sekolah saja, tetapi perlu adanya dukungan juga baik itu dari orang tua maupun masyarakat untuk saling memperhatikan anak-anak kita atau anak-anak sekolah baik itu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kemudian ada perwujudan dalam nilai dasar. Nah, dari kasus tersebut di sini kita bisa lihat perwujudan dalam nilai dasar Pancasila itu yaitu sila pertama, di mana tidak mengganggu teman saat beribadah itu merupakan contoh perwujudan yang tertuang di dalam nilai Pancasila terutama pada sila yang pertama. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, silakan teman-teman. Inggih, luar biasa sekali Tirta, presentasi yang sangat meyakinkan dan Ibu rasa juga sudah jelas. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau menanggapi mungkin? Tidak, Bu, sudah jelas. Sudah cukup. Iya, bagus sekali. Kita lanjut ke presentasi yang kedua ya anak-anak. Saya, Bu. Ya, bagus Yuyun, silakan Nak. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok kemanusiaan akan mencoba mempresentasikan. Nah, faktor penyebabnya itu adalah membuli atau menjauhi teman yang memiliki kekurangan fisik. Kemudian alternatif solusinya, faktor penyebabnya itu adalah faktor internal berupa rendahnya kesadaran HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Kemudian solusinya itu adalah sosialisasi tentang HAM melalui pembelajaran PPKN, budi pekerti, dan agama, di mana kita diajarkan untuk hidup rukun berdampingan antara agama yang satu dengan yang lain, serta menunjukkan sikap toleransi. Kemudian siswa harus menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian kerjasama yang baik antara pihak sekolah, aparat keamanan, serta orang tua siswa, dan masyarakat sekitar guna memantau perilaku siswa yang menyimpang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM. Dia bekerjasama dengan guru BK bisa mengadakan pendekatan kepada siswa yang menjadi korban ataupun siswa yang menjadi tersangka kasus pelanggaran HAM. Kemudian perwujudannya dalam Pancasila itu ada tidak membuli teman dan menjauhi teman yang memiliki kekurangan merupakan perwujudan HAM dalam nilai Pancasila, terutama sila kedua. Iya, bagus. Seperti itu, Bu. Inggih, bagus sekali Yuyun. Ada tanggapan dulu dari teman-teman yang lain sebelum kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Iya, bagus. Sudah, Silakan kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Baik, Bu. Terima kasih. Bentar dulu, Bu, ya. Iya, santai saja, Nak. Ya, soalnya masih grogi, Bu. Baik, Bu, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok persatuan. Kasus pelanggarannya yaitu siswa tidak mau ikut bergotong royong membersihkan halaman sekolah dan selalu datang siang ketika semua temannya sudah selesai bekerja. Kemudian faktor penyebabnya, Bu, sikap egois atau mementingkan diri sendiri
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Alternatif solusinya, 1. Sekolah harus menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekolah. Bisa didengar, Bu, ya, suara Tiang? Bisa, Nak, jelas sekali. Ya, Bu. Tiang lanjutkan, Bu, ya. Ya. Guru, yang kedua, guru terutama wali kelas harus selalu memantau sikap dan tingkah laku siswa yang sekiranya bisa melakukan perbuatan yang melanggar HAM. Kemudian, perwujudan dalam nilai. Sebentar, Bu, ya, saya lihat dulu. Perwujudan dalam nilai dasar. Senantiasa ikut bergotong royong atau melaksanakan tugas piket merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia dalam Pancasila, terutama sila ketiga. Iya, bagus sekali, Sri. Terima kasih. Ya, Bu. Ada tanggapan dulu dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ya? Ya, Bu. Sudah jelas. Terima kasih. Ya. Sudah jelas, Ibu. Dari ketiga teman kalian yang sudah presentasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa ternyata itu pelanggaran HAM itu juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. Betul ya, anak-anak ya? Betul, Bu. Iya, jadi Betul, Bu. kalian tadi sudah Ibu suruh untuk mencari satu masalah. Berarti di sini kalian sudah mengerti bahwa masalah-masalah yang kalian temukan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dan bahkan kalian juga telah mendapat alternatif solusinya seperti apa. Jadi kalian sudah bisa mengusulkan alternatif solusinya seperti ini, Bu. Dan kemudian kalian juga sudah bisa mengaitkan hal tersebut terhadap nilai dasar kita, yaitu Pancasila. Iya, Pancasila, bagus sekali. Iya, Ibu rasa cukup untuk presentasi dan diskusi kelompoknya untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan tidak berkaitan dengan diskusi kelompok kita? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Ibu. Berarti kamu sudah paham belum apa sih yang tadi kita pelajari itu sudah bisa kalian tangkap tidak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Ya, Ibu. Apa yang kita pelajari coba? Saya, Bu. Ya, bagus, Tirta. Apa? Nah, jadi sebenarnya terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM itu tidak perlu kita jauh-jauh mencarinya. Bahkan di sekeliling kita pun ada kasus-kasus pelanggaran HAM. Baik itu di dalam sekolah ataupun di rumah juga ada. Nah, kemudian di dalam kasus tersebut pun kita mencari tahu apa sih yang menyebabkan kasus tersebut bisa terjadi. Gitu. Nah, kemudian alternatif solusi yang seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus tersebut, apakah itu dalam bentuk pencegahan ataupun dalam bentuk penanganan. Jadi seperti itu, Ibu Guru. Terima kasih, luar biasa. Kasih dulu tepuk tangan dong untuk temennya. Iya, bagus sekali Tirta. Terima kasih sudah menjelaskan secara singkat ya apa sih yang tadi kita pelajari. Betul kata Tirta tadi. Yang pertama kita jadi tahu bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM ini ada nih di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua kita sudah tahu apa sih itu pelanggaran HAM. Berarti pelanggaran HAM ini adalah penindasan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Di mana yang kita katakan sebagai hak asasi ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Karena hak asasi ini kita atau manusia peroleh dari lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun seperti itu. Tapi dalam kita menjalankan atau menuntut hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Iya, jadi tidak boleh kita hanya menuntut hak, kemudian kewajibannya kok belum dilaksanakan. Kalau udah nuntut hak,
laksanakan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak seperti itu. Ya, oke anak-anak, Ibu kira untuk pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan dulu untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian. Ibu akan mengadakan post-test. Jadi Ibu akan sebar link kuisisnya. Silakan dilihat di WA grupnya. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, iya. Bu. Iya, iya. Silakan anak-anak dikerjakan. Sudah selesai, Bu. Oke, ya di sini juga nilainya sudah masuk ya. Sebagian besar anak-anak Ibu nih sudah melampaui KKM nilainya. Aduh, Ibu bangga sekali. Berarti pembelajaran hari ini sudah kita jalankan dengan luar biasa, dengan baik, dengan semangat semuanya anak-anak ya. Ibu senang sekali untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Ya. Saya, Untuk Bu. Ya, Tirta, bagus Tirta. Apa pertanyaannya, Nak? Minggu depan kita belajar apa lagi, Bu? Iya, bagus sekali diingatkan Ibu. Nah, Ibu lupa minggu depan belajar apa? Nanti kalian bingung ya? Iya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari upaya-upaya terhadap penegakan kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Nanti Ibu akan share modulnya anak-anak ya melalui link WA. Silakan dibaca dulu materinya itu. Kemudian setelah itu nanti akan Ibu jelaskan dan kita diskusikan seperti tadi. Paham anak-anak? Paham, Ibu Guru. Paham, Ya, Bu. ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, ya. Karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Ibu tugaskan untuk ketua kelas, silakan Nak, pimpin doanya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Sampai Bu. jumpa lagi. Sama-sama, Ibu. Sampai jumpa.